Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya berharap di hari Senin yang berbahagia ini kita masih terus bersuka cita, terus memberikan waktu kita untuk kita boleh datang beribadah di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini kembali kami boleh berjumpa kembali di dalam ibadah pagi kami. Pada saat ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, hadirlah Tuhan, berbicaralah Tuhan di dalam ibadah pagi kami ini, sehingga roh Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami. Walaupun kami hanya melalui media sosial, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk menolong kami, sehingga firman ini menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari-hari kami sepanjang satu hari ini. Kami siap membaca merenungkan kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan kita berbicara tentang Tuhan menolong di saat sulit. Dari Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu Saudara, kita semua pasti pernah mengalami masa-masa sulit, ya kan? Entah itu sakit penyakit, masalah keuangan, kehilangan orang yang kita kasihi, atau tekanan hidup yang membuat hati kita gelisah, membuat hati kita galau, membuat hati kita merasa bahwa akankah ada pertolongan, akankah ada kedamaian dalam kehidupan kita. Nah, di momen-momen seperti ini sering sekali mungkin kita bertanya di hadapan Tuhan, siapa yang bisa menolong saya? Siapa yang bisa menguatkan saya? Siapa yang bisa meneguhkan saya untuk saya dapat berdiri kuat dan kokoh? Bapak Ibu Saudara, Mazmur 46 ayat 2 mengingatkan kita
memberikan kita pencerahan kembali bahwa Allah adalah tempat perlindungan, sumber kekuatan dan penolong yang sangat nyata. Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah yang memuji Allah karena perlindungannya ketika umatnya mengalami kesesakan. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika dikatakan di sana Allah itu bagi kita tempat perlindungan, artinya Allah seperti benteng yang kuat, tempat kita berlindung dari badai kehidupan. Berarti kalau dibilang Allah adalah benteng yang kuat, kalau udah namanya benteng, berarti nggak ada lagi yang dapat merubuhkan, ya kan? Karena kekuatannya kuat, bahkan tempat berlindung dari badai kehidupan. Ketika badai itu datang, ketika persoalan itu datang, ketika pergumulan itu datang, dikatakan di sana bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan, dikatakan lagi di sana. Dan kekuatan dalam artian di sini ia bukan hanya melindungi, bukan hanya sebagai benteng, tapi dia juga memberikan tenaga baru ketika kita mulai lemah. Jadi dia tidak hanya sebatas tembok, dia tidak hanya sebatas benteng, dia tidak hanya sebatas tempat kita berlindung, tapi dia kasih kita kekuatan di saat kita berlindung di hadapannya. Bapak Ibu Saudara, dikatakan kembali penolong dalam kesesakan. Dalam artian apa? Allah tidak tinggal diam. Saat dia dikatakan adalah benteng yang kuat, tempat perlindungan, dia kasih tenaga baru bagi kita yang lemah. Allah nggak tinggal diam Bapak Ibu Saudara, dia pun hadir tepat waktu di tengah masalah kita. Walaupun kita menganggap bahwa ketika kita mengalami persoalan, kita mengalami duka, kita mengalami stres yang berkepanjangan, kok seolah-olah nggak ada jalan keluar, seolah-olah jawaban doanya tidak seperti yang kita inginkan, tapi Allah tetap hadir memberikan kekuatan kepada kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dan ini sangat terbukti. Kenapa? Pengalaman hidup orang percaya sudah berkali-kali membuktikan kesetiaan Tuhan. Kita mungkin ada sampai dengan pagi hari ini bukan karena kekuatan kita, tapi itu karena kasih setia Tuhan sehingga kita boleh bangkit dari tempat tidur kita, kita menghirup nafas hidup lagi yang baru, kekuatan yang baru pagi hari ini bisa duduk bersama sebelum kita melakukan aktivitas kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih setia Tuhan, dan itu sudah sangat terbukti Bapak Ibu Saudara. Nah, maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Mazmur ini seolah-olah mau berkata kepada kita bahwa walaupun dunia bergoncang, kami tetap percaya kepada Allah karena Ia selalu menolong kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak bukti pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita yang mungkin secara tidak langsung kita rasakan, dan itulah buktinya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia menolong kita saat-saat masa sulit kita. Maka dari sini kita mau melihat bagaimana bentuk pertolongan Tuhan saat masa sulit. Dia menjadi perlindungan kita. Dia menjadi perlindungan kita. Bapak Ibu Saudara, seperti anak kecil yang berlari ke pelukan orang tuanya pada saat takut. Demikian kitalah datang kepada Tuhan, lari sama Tuhan ketika kita saat dalam keadaan tidak baik-baik saja. Jangan lari ke tempat yang lain, jangan pergi ke tempat yang lain, datang sama Tuhan. Karena apa? Jelas dikatakan di sana, Dia tempat perlindungan kita, Dia kekuatan kita, Dia penolong kita. Maka datang sama Sang perlindungan itu. Jangan lari yang ke lain Bapak Ibu Saudara. Maka ketika hati panik, ketika hati gundah gulana, ketika kita sedang mengalami pergumulan berat, jangan mencari solusi dunia terlebih dahulu. Tapi datanglah sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, serahkan semuanya sama Tuhan. Sampaikan, Tuhan begini-begini, sampaikan sama Tuhan. Karena Dia yang akan terus ada bersama dengan kita, Dia yang setia ada bersama-sama dengan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, Dia memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kita. Kekuatan kita terbatas Bapak Ibu Saudara, tapi kekuatan Tuhan tidak pernah terbatas, tidak pernah habis-habisnya. Kalau hidup kita ibarat baterai yang kadangkala itu mulai low, tapi Tuhan ibarat cas yang selalu memberikan tenaga bagi kita sehingga baterai kita tetap full selalu bersama dengan Dia. Maka Bapak Ibu Saudara, Yesaya 40 ayat 29 berkata, Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ini jelas. Maka ketika kita mulai lemah,
bacalah firman. Ketika kita mulai tidak berdaya, bersekutu dengan teman, bersekutu dengan sesama, bentuk hadir dalam persekutuan, jangan lari dari persekutuan. Semakin kita lari, semakin kita merasa kita tidak ada yang menopang. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami kegalauan yang dalam kehidupan kita, cari komunitas kita. Jangan cari komunitas di luar dari Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, izinkan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, memberikan semangat. Biar Roh Kudus itu sendiri yang terus memberikan semangat dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena ketika kita datang sama Tuhan, berlindung sama Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan, Dia yang akan menolong tepat pada waktunya. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Maka Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini mau menyatakan bahwa pertolongan Tuhan itu sangat terbukti, berarti valid, ya, tidak failed. Valid Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah valid berarti sudah terbukti. Ya, walaupun kita bilang buktinya enggak, buktinya dia panggil, buktinya dia tinggalkan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kalaupun pada akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, berarti Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Sering sekali kita enggak menerima itu. Karena apa? Kita berekspektasi tinggi sama Tuhan, sedangkan Tuhan sendiri melihat apa yang ada dalam diri kita. Kita melihat Tuhan punya kuasa luar biasa. Kita menganggap Dia hanya sebagai mukjizat, tapi kita tidak merasakan Tuhan itu sebagai Allah dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan di luar dari ekspektasi kita, jangan pernah merasa Tuhan tinggalkan kita. Kalau itu tidak sesuai dengan kehidupan kita, berarti Tuhan tahu bahwa ada hal yang baik Tuhan mau siapkan, Tuhan mau sediakan dalam setiap kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama melihat apa bentuk nyata perlindungan Tuhan, bentuk nyata kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Contoh simpel kecil aja Bapak Ibu Saudara, kita bangun pagi aja itu sudah sangat terbukti kasih setia Tuhan. Ya kan? Kalau kita nggak bangun lagi gimana? Maka Bapak Ibu Saudara, kalau itu saja sudah sangat terbukti, maka apalagi yang kita ragukan? Yang sering membuat kita ragu karena apa? Masalah itu lebih besar daripada kekuatan kuasa Tuhan. Kita lebih tertarik pada masalah, kita lebih tertarik kepada masalah, kita kehilangan fokus sehingga kita berlarut-larut di dalam masalah itu, sehingga kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan di balik masalah itu. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan putus asa bila berdoa belum dijawab. Jangan putus asa saat doamu belum dijawab. Jangan putus asa saat apa yang kau inginkan tidak sesuai dengan apa yang kau doakan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan jawab. Tuhan sedang bekerja, waktunya sangat terbaik. Walau mungkin kita melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, percayalah Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Tidak mungkin Tuhan memberikan batu saat kita meminta roti. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara kita meminta sesuatu yang baik tapi Tuhan kasih yang buruk. Tidak mungkin. Kalaupun kita menganggap bahwa apa yang Tuhan kasih tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, berarti Tuhan tahu kita mampu. Tuhan tahu kita kuat. Maka saat kau merasa lemah, saat kau merasa terpuruk, saat kau merasa tidak berdaya, datang sama Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Datang sama Tuhan. Hidupi dirimu dengan persekutuan yang ada. Karena apa? Persekutuan itu yang menopang. Komunitas itu yang menopang. Ini enggak, udah ada masalah, kabur, lari, cari yang lain. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seberat apapun masalahmu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Datang sama Tuhan karena Dia adalah tempat perlindungan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan lari dari Tuhan saat kesulitan, tapi datang sama Tuhan saat kesulitan itu semakin datang menyerang. Percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Jadikan pengalaman, persoalan, pergumulan yang kita alami itu menjadi suatu kesaksian untuk dapat menguatkan orang lain. Karena apa? Disitulah kita menjadi hadir, menjadi kekuatan bagi yang lain. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup kita tidak selalu mudah. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan adalah penolong yang setia. Maka mari kita pegang janji Tuhan, Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan.
itu sebagai penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Biar firman Tuhan ini boleh menguatkan kita Bapak Ibu Saudara, kita semakin dikuatkan, kita semakin melihat bahwa pertolongan Tuhan nyata dan janji Tuhan semakin baru dalam setiap kehidupan kita. Maka mari kita berterima kasih di hadapannya. Kita puji Dia, kita mau katakan, penolong yang kupercaya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap perjalanan kehidupan kami, dari suka duka yang kami boleh alami, kami boleh rasakan saat kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Kami tidak lepas dari yang namanya pergumulan, persoalan, duka yang boleh kami alami dalam setiap kehidupan kami. Tapi Tuhan, kami tahu di dalam setiap persoalan pergumulan hidup kami, ada Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kami, ada Tuhan yang senantiasa menolong kami,
Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau adalah benteng kekuatan bagi kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap percaya pada janji Tuhan. Tolong kami untuk kami terus bersyukur, berterima kasih karena kebaikan Tuhan yang terus berlimpah atas setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini hamba-Mu datang membawa jemaat-Mu GIMI Jakarta Pusat dari setiap persoalan pergumulan yang mereka alami. Hamba-Mu terbatas untuk mengetahui setiap pergumulan mereka. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga mereka, memberikan jalan keluar bagi setiap kehidupan mereka. Bagi mereka yang saat ini sedang bergumul, Tuhan hadirlah memberikan jalan keluar bagi mereka. Mereka yang saat ini sedang mengalami masa-masa sulit di tengah-tengah keluarga mereka, Engkau hadir untuk boleh memberikan kekuatan bagi mereka, penghiburan bagi mereka. Engkau menolong memberkati kehidupan keluarga jemaat GIMI Jakarta Pusat, baik dalam hidup kehubungan keluarga, suami, istri, anak. Tuhan taruh kasih sebagai pengikat di tengah-tengah keluarga mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap usaha pekerjaan yang saat ini sedang mereka kerjakan, mereka tekuni. Tuhan tolong berkati sehingga dalam pekerjaan mereka boleh menjadi teladan, menjadi berkat lewat perkataan tingkah laku mereka. Bahkan dalam setiap usaha mereka, hamba percaya Tuhan hadir memberkati usaha ini sehingga usaha ini semakin ditolong diberkati Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan untuk setiap anak-anak jemaat-Mu dalam pendidikan mereka. Tuhan memberikan hikmat, kepintaran sehingga masa depan mereka menjadi masa depan yang indah di dalam Tuhan. Baik yang duduk di bangku SD, SMP, SMA maupun perkuliahan, Tuhan yang tutup bungkus campur tangan atas kehidupan mereka. Anak-anak jemaat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini dalam pekerjaan mereka, yang mencari pekerjaan, Tuhan Kau menolong memberkati mereka dalam pekerjaan sehingga pekerjaan mereka boleh ditolong berkati Tuhan. Mereka yang jauh dari keluarga, Tuhan yang menolong memberkati, memberikan mereka hikmat menjaga kekudusan hidup mereka di hadapan Tuhan. Mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan Kau menolong memberkati, membukakan pintu lapangan pekerjaan bagi mereka ya Bapa. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk setiap anak-anak jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang bergumul untuk masa depan mereka, pasangan hidup mereka, yang mungkin saat ini terus mereka gumulkan di hadapan Tuhan. Mari Engkau mendengar, menjawab. Kami percaya Tuhan memberikan pasangan yang sepadan bagi mereka, pasangan hidup yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan tepat pada waktunya. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk orang tua kami dalam masa tua ini, supaya orang-orang tua kami, biarlah kasih setia Tuhan terus mengalir atas kehidupan mereka. Tidak banyak yang bisa mereka perbuat di masa tua ini Tuhan, tapi kami percaya biarlah dalam masa tua ini mereka semakin dekat akan Engkau, semakin terus mencari Engkau dalam setiap kehidupan mereka. Kami rindu Tuhan Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Orang tua kami juga yang dalam kelemahan tubuh, yang mungkin saat ini membutuhkan pemulihan yang datangnya daripada Tuhan, hadirlah Tuhan, pulihkan mereka, sembuhkan mereka sehingga mereka boleh mendapatkan pemulihan kesehatan yang daripada Tuhan. Orang tua kami yang mungkin sudah tidak bisa lagi berjalan, yang mungkin sudah tidak bisa lagi untuk menikmati perjalanan-perjalanan jauh sebagaimana oleh karena usia mereka, Tuhan kuatkan mereka, yakinkan mereka, Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Sungguh Tuhan kami menyerahkan untuk setiap program-program yang ada di GIMI Jakarta Pusat ini, biarlah jemaat-Mu semakin lagi antusias boleh mengikutinya, baik itu cell group, klik community, bahkan untuk setiap kategori yang ada di gereja-Mu ini. Biarlah Tuhan berikan hikmat bagi jemaat-Mu untuk boleh terbeban, untuk boleh memberikan hati, untuk boleh mengikuti ibadah-ibadah kategorial dan juga ibadah-ibadah cell group dan juga klik ini Bapa. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk gereja-Mu GIMI Wilayah 2, Tuhan terus menolong memberkati dalam konferensi agung yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober nanti. Tuhan tolong berkati sehingga konferensi ini boleh berjalan dengan baik. Bahkan untuk setiap calon-calon bishop yang akan dipilih, Tuhan berikan hikmat bagi setiap para pemilih untuk boleh memilih sesuai dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menghadirkan seorang pemimpin yang benar-benar memiliki hati Bapa sehingga boleh memimpin gereja-Mu ini menjadi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap hamba Tuhan, bahkan untuk DS, biarlah kami boleh bergandengan tangan bersama untuk boleh memajukan gereja ini menjadi gereja yang bertumbuh di hadapan Tuhan. Sungguh Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ini. Tutup bungkus bangsa dan negara ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga bangsa dan negara ini boleh ada dalam lindungan penyertaan daripada Tuhan. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan, dijauhkan dari segala sakit penyakit yang hendak menyerang kehidupan bangsa kami ini Tuhan. Sungguh Bapa, kami akan akhiri ibadah persekutuan doa pagi kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya menguatkan meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.